Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Sylvia Febri, Aprinisa Angelita, Melis Syafrianti, M. Rizky, dan Pak Lana Sabul Hamid. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang respon kebijakan moneter yang akan dibacakan oleh Meli. Kepada Meli disilakan. Respon kebijakan moneter. Perubahan struktural perekonomian Indonesia, terutama pada periode pasca krisis ekonomi 1997 yang dibarengi oleh fluktuasi dan keterkaitan yang kurang stabil antara beberapa indikator makro utama serta perkembangan yang tidak sejalan antara sektor keuangan dan sektor real, menyebabkan upaya pencarian pijakan baru dalam manajemen pengendalian moneter di Indonesia menjadi suatu yang sangat penting. Dengan komitmen Bank Indonesia pada penerapan kerangka kerja inflation targeting serta kecenderungan kekurangstabilan keterkaitan antara besaran moneter dengan output dan inflasi, maka kecenderungan untuk memilih sasaran operasional suku bunga dibandingkan dengan besaran moneter atau uang primer cukup kuat. Terkait dengan permasalahan tersebut, pemahaman mengenai respon kebijakan mana yang sebaiknya dipakai Indonesia, rules atau discretion juga masih merupakan pertanyaan empiris sampai saat ini. Respon kebijakan moneter yang optimal. Pada dasarnya, alternatif penentuan respon kebijakan moneter dapat dilakukan dengan menggunakan suatu rule atau dengan menggunakan discretion, konsensus yang diambil setelah melalui perdebatan panjang di antara para ekonom berkaitan dengan pilihan terhadap kedua pola penetapan tersebut menyatakan bahwa Bank Sentral tidak dapat menerapkan kebijakan moneter sepenuhnya berdasarkan pola discretion. Di sisi lain, beberapa pola rule diyakini sebagai suatu prasyarat bagi penerapan kebijakan moneter yang baik, sehingga penerapan kebijakan tanpa menggunakan suatu rule tertentu mungkin akan menimbulkan konsekuensi yang sebaliknya. Respon kebijakan moneter BI menyikapi perkembangan ekonomi global akan dibacakan oleh Aprinisa. Kepada Aprinisa disilakan. Baiklah, saya Aprinisa Angelita dengan nomor BP 191054-2010 akan menyampaikan materi mengenai respon kebijakan moneter BI menyikapi perkembangan ekonomi global. Yang pertama yaitu gejolak kurs negara berkembang, 2. Ketergantungan dana asing, 3. Langkah Fed dan BI, 4. Harapan BI. Yang pertama, gejolak kurs negara berkembang. Dalam kondisi demikian, terjadi arus pembalikan modal balik atau capital outflow dari negara-negara berkembang ke negara pemilik modal yang menyebabkan ketidakseimbangan dalam kondisi fiskal negara yang terkena efek pelarian modal. Dulu, Indonesia masih bergantung pada sumber pendanaan yang berasal dari pinjaman bilateral atau multilateral, termasuk melalui ADB dan lain-lain. Sekarang ini defisit anggaran ditutupi oleh sumber pendanaan yang berasal dari penerbitan surat hutang negara. BI harus mampu menjaga inflasi yang rendah dan terkendali. Kedua pemerintah dalam hal ini yang menjadi domain Departemen Keuangan perlu menjaga agar defisit transaksi anggaran tidak melebar. Ketiga, melalui pengendalian tingkat hutang luar negeri. Yang ketiga, langkah Fed dan BI. Pada bulan Desember 2015, Fed mulai menaikkan tingkat suku bunga mereka setelah dunia menunggu beberapa lama. Langkah ini sudah diantisipasi oleh pasar sebelumnya, sehingga tidak menimbulkan efek yang signifikan pada pasar keuangan. Disinilah BI kemudian merespon dengan mulai melakukan kebijakan pelonggaran moneter melalui penurunan suku bunga acuan mereka. Yang keempat, harapan BI. Terkait penetapan pricing deposit, BI juga mengharapkan agar bank komersial segera menurunkan tingkat suku bunga mereka untuk mempercepat penyerapan kredit yang dapat mendorong perekonomian dengan mengacu pada sejumlah tingkat suku bunga BI yang bertenor sama. Tentunya,
Semua ini baru bersifat imbauan kepada bank dan kembali tergantung pada kondisi likuiditas bank masing-masing dan kondisi rentabilitas yang dapat menopang keberlangsungan bisnis bank. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Silvi. Kepada Silvi, disilakan. Baiklah, saya Sylvia Febri akan melanjutkan yaitu tentang penentuan dashboard kebijakan moneter dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu rules atau rule-based policy. Yang kedua discretion based policy. Ada dua pandangan mengenai rules dan discretion. Yang pertama menurut Barron dan Gordon. Yang kedua menurut Taylor. Rules atau rule-based policy. Secara analitis, Barron dan Gordon tahun 1983 menguraikan penetapan instrumen kebijakan moneter berdasarkan pola rules dilakukan dengan merespon kondisi yang sedang terjadi. Sementara itu, menurut Taylor, tahun 1993, perilaku penetapan rules-based policy adalah sistematis, dalam arti berdasarkan metodologi dan perencanaan, bukan berdasarkan langkah discretion-based policy. Penetapan instrumen kebijakan moneter berdasarkan pada discretion lebih berdasarkan pada evaluasi dari waktu ke waktu, yang memperhitungkan kondisi yang sedang berlangsung, serta menganggap perkembangan dan kebijakan masa lalu sebagai sesuatu yang tidak relevan. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Ricky. Kepada Ricky, disilakan. Selanjutnya akan saya bacakan kebijakan berdasarkan time inconsistency. Yang pertama, seminar paper Catlin dan Prescott tahun 1997, Barrow dan Gordon tahun 1983, serta Rogoff tahun 1985 merupakan acuan utama literatur time inconsistency sampai sekarang. Topik dynamic inconsistency masih menjadi perdebatan yang menarik untuk dianalisis dalam konteks kebijakan moneter berdasarkan game theoretical model. Yang kedua, time inconsistency merujuk pada adanya perbedaan respon kebijakan yang sebenarnya ditempuh dari respon kebijakan optimal yang telah diumumkan oleh Bank Sentral setelah masyarakat mengambil suatu keputusan berdasarkan ekspektasinya. Perbedaan respon kebijakan tersebut pada umumnya dimotivasi oleh keinginan Bank Sentral untuk mendorong tingkat output yang lebih tinggi. Yang ketiga, suatu kebijakan dikatakan time inconsistent apabila kebijakan tersebut optimal pada suatu periode TO, tetapi tidak optimal pada periode yang lain. Yang keempat, time inconsistency mengacu pada adanya perbedaan angka kebijakan yang optimal yang telah diumumkan oleh Bank Sentral setelah masyarakat mengambil suatu keputusan berdasarkan ekspektasinya. Kebijakan yang time inconsistent akan terjadi apabila terdapat informasi yang baru dalam perekonomian. Selanjutnya, Rogoff tahun 1985 menyatakan bahwa untuk mengatasi masalah time inconsistency, maka kebijakan moneter sebaiknya didelegasikan kepada bank sentral yang independen dan konservatif. Bank sentral yang independen bersifat inflation affairs akan mampu mengurangi rata-rata inflasi, tetapi akan meningkatkan variabilitas output. Artinya adalah bahwa bank sentral akan konservatif dapat mengurangi inflasi bias yang disebabkan oleh kebijakan moneter yang time is consistent, tetapi di sisi lain kurang berperan dalam menstabilkan output. Pada konsep ini, publik diasumsikan mempunyai dua pilihan untuk mencapai tujuan stabilitas harga, yaitu yang pertama, mencapai sendiri dengan bentukan pemerintah, atau kedua, mendelegasikan kebijakan moneter kepada bank sentral yang konservatif dengan tugas yang fokus pada stabilitas harga. Baik, saya akan melanjutkan kasus mengenai respon kebijakan moneter.
pandemi COVID-19, kebijakan moneter BI harus mampu menggerakkan sektor real. Kebijakan moneter sebagai upaya menggerakkan ekonomi dengan strategi tetap berkonsumsi di masa kritis sebagai antisipasi kemungkinan muncul resesi rupiah terjerembab lumayan dalam hingga 16.000 per dolar Amerika Serikat. Begitu pula IHSG ikut-ikutan jatuh, sehingga kebijakan moneter akan wabah COVID-19 lebih pada meredam adanya kejutan eksternal yang mengganggu keseimbangan di pasar barang dan jasa, dan pada waktu mengganggu keseimbangan di pasar barang dan pada waktu yang bersamaan mendistorsi keseimbangan makro. Perlu pertimbangan pula bahwa kebijakan moneter memiliki fokus mengurangi jangkauan COVID-19 yang luas dengan menjaga confidence pasar keuangan dan memunculkan efek kepercayaan yang besar terhadap pelaku ekonomi dan masyarakat. Kebijakan moneter perlu dibarengi dengan kebijakan fiskal yang langsung berhadapan dengan sektor produktif dan masyarakat melalui program jaring pengamanan sosialnya. Daya tahan ekonomi karena virus corona itu diukur dari tingkat kesiapsiagaan masyarakat dan tingkat ketetapan kebijakan pemerintah dalam menghadapinya. Selain itu, kebijakan non-ekonomi yang juga perlu adalah memastikan efektivitas kebijakan publik di sektor kesehatan terlebih dahulu, dengan tingkat akumulasi serta presisi yang tinggi untuk menghindari dampak negatif virus corona, terlebih pada masyarakat yang memiliki kerentanan tinggi. Mungkin hanya itulah hasil diskusi kita pada hari ini. Terlebih dan terkurang, saya sebagai moderator minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.